Disinilah manfaatnya umat sedharma dimanapun Anda berada melaksanakan otonan. Karena kita di Bali, pelaksanaan otonan tersebut sudah bagian dari pelaksanaan ajaran Weda itu sendiri. Jika setelah mengoton, sifat kita harus ada perubahan. Apalagi membayi oton. Mengoton saja harus sudah berubah pikiran. Apalagi membayi oton. Dari si Agung harapkan, jangan melaksanakan otonan yang besar, walaupun yang madya atau alit, tapi setelah itu tidak ada perubahan. Disinilah perlu umat sedharma mulak sedera. Jangan sampai lupa dengan leluhur. Jangan sampai lupa dengan dewata-dewati dan ide yang berkawitan. Karena ide yang leluhurlah, ide yang dewata-dewati lah yang melingkir rong tiga. Kalau ide yang Trimurti akan menyampaikan ke betara-betari yang lain, para dewa-dewata-dewati, para dewata nawasanga yang lain. Tentunya ide Betara Sang Hyang Widi akan terlibat jika leluhur sudah didedani baktini. Dan demikian, kemanapun didedani tangkil, kekayangan jagat, sampai ke India, ingatlah pertama adalah yang siwa guru, yang leluhur, yang dewata, dewati. Nikilah yang pertama. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namo Siddham. Om Manubatra Kartawiyantu Wiswata. Pamirsa dimanapun Anda berada, yang berbahagia, yang budiman, Ida Resi Agung hari ini akan menyampaikan terkait tentang otonan. Karena banyak umat sedharma saat ini dan dari dulu sampai sekarang banyak yang keliru terkait tentang otonan dan ulang tahun. Tentunya di sini umat sedharma banyak juga bertanya kepada Ratu terkait tentang gimana menentukan hari otonan dan gimana menentukan ulang tahun. Apakah ulang tahun dan otonan sama atau berbeda? Nah, disinilah Ida Resi Agung akan membahas terkait tentang otonan. Otonan tentunya beda dengan ulang tahun. Otonan yakni datangnya setiap 6 bulan sekali atau 210 hari. Jika ulang tahun datangnya setahun sekali. Ulang tahun ditentukan dengan tanggal lahir dan bulan. Di sini kalau otonan, yang dimana otonan artinya wetu. Wetu berasal dari kata Jawa kuno. Wetu artinya metu. Metu itu medal, medal modal. Yakni oton, wetu, modal, wedal, mijil. Jadi orang yang udal, orang yang lahir pada saat hari itu sendiri terkait dengan yang ditentukan oleh Uku, Saptawara, dan Pancawara. Tapi di sini banyak keliru tentang menentukan otonan. Karena otonan disamakan dengan menentukan ulang tahun, hari kelahiran dan tanggal kelahiran. Itu ulang tahun. Nah, disinilah tentunya sangat berbeda sekali. Dengan demikian, Ida Resi Agung sampaikan di sini, tentunya umat sedharma dimanapun Anda berada, ngiring sane mangkin ngeling-ngelingan anggo. Mulak sarira, jangan sampai ulang tahun saja dibikin otonan sampai dilupakan. Nah, tentunya disinilah sungguhnya harus diseimbangkan. Ida Resi Agung tidak alergi adanya ulang tahun. Tentunya Ratu Ida Resi Agung menyampaikan di sini harus bisa membalankan
Jika memikir ulang tahun, ingat dengan tanggal lahir dan bulannya, ulang tahunlah setiap tahun dilaksanakan. Boleh, silakan. Tapi apalagi musim pandemi, virus corona dan COVID-19 saat ini, ekonomi sangat susah, ya kecil-kecilanlah. Silakan mengingat ulang tahun untuk kebahagiaan anak. Tapi di sini jangan dilupakan otonan, wedu, kelahiran, hari kelahiran idedane serang sami. Karena pemekasnya otonan nika mijilnya tentunya ide leluhur dewata-dewati sane mantuk puayang yang rekarnasi terhadap sang weton tersebut. Jadi pada saat otonan dedun itu sang dewata-dewati sane mantuk puayangan macecinga nedun sentana nih riantokan ide sane rekarnasi. Setelah sudah dedun beliau dan dilihat tidak melaksanakan upacara otonan atau bersyukur kehadapan ide yang widiwasa, tentunya disinilah ada permasalahan-permasalahan. Banyak yang tidak mau oton, umat Hindu ini ada yang sakit, ada yang bingung, ada suka marah-marah, dan juga salah hari lahirnya, artinya salah hari otonan bisa juga menyebabkan anak-anak kesakit atau kebingungan. Disinilah Dersi Agung akan membahas yakni tentang wetonan, otonan. Baiklah para pemirsa umat Hindu dimanapun Anda berada, yang pertama Dersi Agung sampaikan adalah bagaimana cara menentukan otonan tersebut. Yang pertama kalau dilihat dari warige atau tahun sake, karena kita di sini menentukan otonan memakai warige atau jyotisa. Dipakai warige jyotisa tersebut yakni ditentukan dari Saptawara, dari Pancawara dan Uku itu sendiri. Contohnya, lahir hari Senin itu Saptawara, Pancawaranya adalah Pon, dan Ukudah adalah Pang. Jadi semua Pon, Uku, Pang. Jadi begitu selanjutnya, jika orang lahir juga Buddha, Kliwon, Gumrag. Buddha adalah Saptawara, Kliwon Pancawara, Gumrag adalah Uku. Jadi ketiga rangkaian ini itu akan bisa menentukan hari oton tersebut yang datangnya setiap 6 bulan sekali, yakni 210 hari sekali. Terus untuk menentukan jam oton tersebut anak jika lahir, bagaimana kita menentukan apakah sama dengan ulang tahun tersebut? Sangat beda sekali. Apa yang Ratu sampaikan tadi, di sini kita sekarang tentang otonan yang dimana yang ditentukan oleh tahun sake atau warige jyotisa, yang dimana jika anak lahir hari Rabu misalnya jam 12 malam sampai jam 5 sekian 5.30 menit itu masih dia hari Rabu. Contohnya lagi sekali, jika dia lahir, kita menentukan lahirnya Somo Pon Uku Pang jam 12 malam sampai pagi jam 5.30 menit masih dikategorikan hari Somo Pon Pang. Jika dia sampai jam 6 pagi, tentunya di sini akan berubah. Jam 6 pagi itu Sang Hyang Surya Bijil sudah berubahlah harinya, yaitu hari selanjutnya Anggara Pang. Tapi kalau masih jam 12.30 malam, jam 1 malam,
jika hari Senin Pon itu tetap di hari Senin Pon sampai pagi. Ketika sudah jam 6 berubah, sama dengan nyepi. Tahun saka nyepi, jika sudah jam 6 pagi mulailah nyepi, dan sampai jam 6 pagi selesai nyepi. Itulah waktu untuk menentukan, yakni otonan hari kelahiran, hari otonan anak, sehingga anak itu akan menjadi baik. Sinilah Hidadane Serang Sami. Semoga apa yang dari si Agung sampaikan tadi itu umat sedharma semestinya semuanya saya harapkan harus ingat dengan otonan. Jangan sampai lupa dengan otonan. Jika lupa dengan otonan, saudara-saudari, kita umat sedharma akan menjadi bingung. Karena sesungguhnya melaksanakan hari otonan tersebut, bahwasanya kita ingat kepada Yang Widiwasa, Tuhan yang Maha Kuasa, dan juga leluhur yang rekarnasi kepada kita melaksanakan syukuran dengan sujud bakti. Walaupun tidak besar, tentunya otonan di sini kalau tidak bisa besar cukup pejatian. Sodo saja cukup yang paling alit. Sodo rayunan, dagingan sekar, dagingan buah, dagingan ceper, letak sekar, dagingan buah, dagingan sanganan, daging kacang saur, daging sodo putih kuning, itu cukup sudah konsep patram puspam palem toyam. Nanti tirta tunas dengan yang guru sirat ragone mangda kepicang tirta merta sanjiwati. Di merajalah Hidadane maturuning muspe dan maturuning ini sodo rayunan do pejati usika tunas lungsur prasadam. Jadi leluhur para dewata dewati pada saat peweton pewetu Hidadane Serang Sami kedon ni maring sunaloka siwaloka sunaloka nyurianan umat sedharma sane moton tatkala nika dahat gar kita pisahan ida duaning iraga dari manusia sampun kepica seger rahayu kemertan tetap eling bersyukur kadap yang ini. Sinilah tujuannya melaksanakan otonan, karena sering sekali dari Si Agung lihat di masyarakat dan terutama perempuan wanita ketika dia sudah menikah lupa dengan otonnya. Tapi kadang-kala bukan lupa saja, malu mau bikin otonan karena mertuanya tidak bikin otonan. Dari sinilah harus kita mulai, jangan meniru yang salah. Para wanita, para istri Hindu duwene yang sampun menikah, kadang-kala dia sangat rajin membuat otonan jika tumpak kandang, jika tumpak landap. Nah, di sini para umat sedharma, para istri yang sudah menikah sangat sering terlihat sangat rajin sekali membuat otonan tumpak kandang untuk otonan bawinya, tumpak landap untuk keris, dan juga mobilnya diotonan. Tapi dirinya sendiri tidak diotonin. Nah, di sini sering permasalahan terjadi di Bali. Sinilah Ratu sampaikan di sini. Boleh melaksanakan ulang tahun silakan, tapi ingat situasi Covid saat ini jangan jor-joran. Yang dilaksanakan tentunya di sini otonan. Kalau tidak bisa utama karena mahalnya upacara, yang madya pun boleh. Jika tidak memiliki uang karena situasi Covid, yang alit pun boleh. Misalnya melaksanakan upacara otonan, bisa bikin pejati saja, matur pekeling ring terayang guru. Yang dewata dewati, leluhur, para dewata dewati sane mantuk puayangan, matur piuning supaya saudara-saudari Hidadane Serang Sami diberikan anugerah kerahayuan pekedek pekenyung sulunglung sembayan take alam semesta ini juga mangda rahayu, mangda damai, mangda santi jagat dita. Disinilah manfaatnya umat sedharma dimanapun Anda berada melaksanakan otonan.
Karena kita di Bali, pelaksanaan otonan tersebut sudah bagian dari pelaksanaan ajaran Weda itu sendiri. Karena di mana ketika umat sedharma melaksanakan yadnya yang tulus ikhlas, bakti terhadap Ida Hyang Widi, tentunya Ida dan Desreng Sami, umat sedharma yang akan mendapatkan hasil dan karma tersebut. Apalagi di Bali, tidak surut-surutnya orang beryadnya. Karena yadnya inilah sesungguhnya yang membuat kita di Bali, di Pulau Dewata berbahagia. Ketika kita beryadnya di rumah atau di pulau masing-masing, dampaknya akan meluas. Ekonomi yang lain akan bangkit. Contohnya, jika umat sedharma bikin oton saja, misalnya otonan nguling, otonan yang ageng. Jadi otonan yang ageng ini, yang dimana berisi guling, berisi sodo rayunan, dapetan, atau tumpang solas, ayam tumpang pitu, atau ayaban pola gemal. Itu sangat luar biasa dampaknya. Kenapa? Yang satu misalnya dagang guling bisa laku. Yang punya babi dijual bisa mendapatkan uang. Dan juga yang jualan kelapa dari negara dijual ke Denpasar. Janur, busuk, dan juga peralatan-peralatan upakara yang dimana dari luar Bali banyak ke Bali. Daun-daunan juga banyak datang dari luar. Jadi di sini dijual di Bali. Termasuk sekarang ini dagang cana, dagang ceper, dagang celemi, dagang porosan, dagang semat. Sami berbahagia. Apalagi odalan di pura dalam, di pura desa, sampai orang jualan bakso, jualan sate, jualan nasi, semua akan bisa kecipratan dari Puja Wali Ida Utara Dalam dari pura desa pusat, karena berdampak. Orang pemeda akan belanja, jadi ekonomi kerakyatan akan hidup semuanya. Inilah konsep cakrayatnya. Cakra yadnya ini adalah cakra, artinya berputar. Yadnya niki korban suci niki berputar. Masyarakat akan jadi bahagia dan damai. Baiklah umat sedharma dimanapun Anda berada yang berbahagia. Tentunya di sini terkait dengan otonan. Setelah melaksanakan otonan tersebut, tentunya di sini pasti ada perubahan-perubahan. Disinilah Indra Siagung menekankan, jika setelah mengoton, sifat kita harus ada perubahan. Apalagi membayi hoton. Mengoton saja harus sudah berubah pikiran. Apalagi membayi hoton. Indra Siagung harapkan, jangan melaksanakan otonan yang besar, walaupun yang madya atau alit, tapi setelah itu tidak ada perubahan. Disinilah perlu umat sedharma mula cerita. Setelah melaksanakan otonan, sudah mendapatkan anugerah oleh Ida Hyang Widiwasa kepada yang mengoton. Tentunya di sini, setelah mengoton sudah ada perubahan jiwa karakter, terutama jiwa ulas asih harus ditanamkan. Kasih sayang terhadap ibu dan bapak. Ingat kepada semeton, kakak, dan adik. Dan disinilah harus berubah jiwa welas asih, kasih sayang, pekedek pekenyum, selunglung sebayanta ke paras paros sarponaya. Dengan terlaksananya moton, jika sudah bisa seperti itu, Indra Siagung sangat berbahagia menjadi sang sulinggih, bisa melihat umatnya saling bekedek pekenyum selunglung sebayanta ke. Jangan sampai ketika setelah mengoton, jangan sampai ujar alef. Jangan menyampaikan kata-kata yang tidak benar.
Jangan cepat emosi. Jangan mencaci maki orang, apalagi mencaci maki sulingih. Dan orang wiku pemangku tidak boleh. Mengadakan sulingih tidak boleh yang jelek-jelek. Dan berkatalah yang baik. Jika ada dana sareng sami bisa berbuat ulas asih kasih sayang, mulak sarira, dari si Agung yakin ide dana akan mendapatkan kerahiwan. Ide dana akan mendapatkan kesidian yang maha sidi. Tapi jika ide dana sareng sami sudah mendapatkan kedudukan yang bagus, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi orang terpandang, tapi setelah itu lupa dengan diri. Nyapo kadiaku, merasa diri hebat, merasa diri menjadi pejabat, dan lupa kepada di mana sungguhnya Anda harus bakti. Bakti ring ida sang yang dewasa, bakti terhadap budaya. Bakti talaring budaya, bakti talaring seni, bakti ring Bali, bakti ring agama diri. Iring tingcaping pikayun ida dana sareng sami umat sedharma dimanapun berada, disampun wes moton mendapatkan anugerah yang maha sidi, mendapatkan kedudukan yang baik, mendapatkan jabatan yang baik, dan mendapatkan kekayaan yang sangat hebat. Tapi jangan lupa kepada satu, ide yang dewasa. Kedua, ibu dan bapak dan sekeluarga. Selanjutnya, jangan lupa kepada orang yang pernah membantu kita. Dan selanjutnya, jangan sampai berkata yang kurang sopan terhadap sesama kita. Inilah ingat rikaya parisuda. Ingat api kayu sana becik, ingat membawa sana becik, dan ingring melaksana sana becik. Jangan sampai lupa dengan leluhur. Jangan sampai lupa dengan dewata-dewati dan ide yang berdarah kawitan. Karena ide yang leluhurlah, ide yang dewata-dewati lah yang melingih rerong tiga. Kalau ide yang Trimurti akan menyampaikan ke betara-betari yang lain, kepada dewa-dewata-dewati, para dewata nawasanga yang lain. Tentunya ide betara sang yang dewasa akan menerima jika leluhur sudah ide dane bakti ning. Dengan demikian, kemanapun ide dane tangkil, kekayangan jagat, sampai ke India, ingatlah pertama adalah yang siwa guru, yang leluhur, yang dewata, dewati. Nikilah yang pertama. Jika sudah benar pelaksanaan bakti dengan step by step dari ide yang guru leluhur sampai ke kayang tiga, sampai ke Padma tiga besakeh dan kayang dan lelangit kawitan sareng sami, Ratu yakin ide dane sareng sami akan mendapatkan anugerah yang maha sidi, anugerah yang maha sidi. Jadi saudara-saudari akan mendapatkan berkah. Paras-paros sarpenaya selunglung sembayang take risjiron kahuripan dan mendapatkan kebahagiaan. Jiwa mukti dering mercepadan niki. Dan para leluhur, para dewata-dewati betara langit akan gembira, akan bahagia melihat ide dane serang sami, dan tentunya ide akan berikan sinar suci beliau dengan kesidian ide yang maha sidi kepada ide dane serang sami. Semoga astungkara dengan ide dane moton dengan baik, dan tentunya di sini ingat pada saat moton sujud bakti pada sewanam kepada orang tua. Jika ide dane sudah bisa menghargai orang tua, sama ide dane saat make bakti terhadap ide yang dewasa. Mogiastu ide dane sareng sami sampun melaksanakan otonan. Yang belum, marilah dari sekarang ngiring laksanakan otonan, ngiring metaki-taki melaksanakan otonan. Dan ngidang sane utama no madia laksananin, yang dan ngidang madia sane alit laksanain. Mogiastu ide dane sareng sami ngomolehan kadirgan yusa waras rayu paripurna tak astu. Inggih sapunika presida Ratu Nagingan iring Ratu akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi
Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan tombol lonceng untuk mendukung YouTube channel ini. Terima kasih.